Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa ba'du. Kita lanjut kajian kita ke cerita apa namanya? Para rasul Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Adadul rusuli alaihi wassalatu wassalamu al-madhkurina fil Qur'an. Adadul rusuli ini ialah tentang jumlah para rasul alaihi wassalatu wassalam al-madhkurina yang disebutkan siapa rasul fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Qala nazimu berkata Syekh Nazim Senandung rahimahullah. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waghtanim Adamun Idrisu Nuhun Hudu Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Tafsilu adapun rincian khamsatin wa ishrin 25 nabi tersebut lazima ialah wajib. Apa tafsir kulla mukallafin bagi setiap orang mukallaf. Fahaqqiq maka yakinlah kamu waghtanim dan carilah atau coba mencari berusaha mencari rincian tersebut ya. Adapun mereka itu Adamun ya Nabi Adam, Idris, Nabi Idris, Nuh, Nabi Nuhud, Nabi Hud, Ma'a Salih, kemudian ada namanya Nabi Saleh, Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, kullun muttaba. Semuanya itu muttabaun ialah wajib diikuti. Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza. Lutun kemudian Nabi Lut wa Ismail Nabi Ismail wa Ishaqun. Seperti dan Nabi Ishaq kaza ialah seperti Nabi Ishaq, Yakub, adapun Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Yusuf, Ayub, ihtada ay ittaba ikutilah olehmu. Syuaibu, Harunu wa Musa wal Yasa. Kemudian Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Zulkifli, Dawudu, Sulaiman ittaba. Kemudian Nabi Zulkifli, Dawud, Sulaiman ittaba. Ikutilah olehmu. Ikutilah mereka lah ya. Ilyasa, Yunusu, Zakaria, Yahya. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa wa Taha, Nabi Isa wa Taha dan Nabi Muhammad. Taha itu salah satu nama Nabi Muhammad ya. Khatimun yang merupakan penutup para nabi, Daghayya yang meninggalkan kesesatan. Alaihimus salatu wassalam. Alaihim ialah bagi mereka as-salatu adapun salawat wassalamu dan keselamatan atau kehormatan ya. Alihim dan kepada keluarga mereka juga madamatil ayyamu terus berjalan sampai sekarang. Al-mufradat itu adapun mufradat. Ya, nah ini ada kata-kata dari nazaman ini yang perlu dijelasin. Haqiq ay taiqin. Yakinlah kamu ya. Harus jadi yang 20 itu harus diyakini keberadaannya. Merupakan bagian dari rukun iman ya. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulih. Nah, Ightanim ay iktasib watlub adadahum. Ya coba berusaha
mencari jumlah-jumlah mereka di dalam Al-Quran. Kulun muttaba ay kuluman al-mazkurina aujaballahu ala ummatihi ayat saba'uhu. Ay setiap nabi al-mazkurina yang disebutkan di atas aujaba mewajibkan Allah siapa Allah ala ummatihi kepada umatnya mewajibkan apa ayat saba'uhu kepada ya istilahnya mewajibkan Allah untuk umatnya itu mengikuti kepada aman kepada nabi-nabi yang telah disebutkan tadi ya seperti itu. Ihtada ini iktada itu sama dengan iktada ikutilah artinya ikuti Ayub dan juga nabi-nabi sebelumnya. Da'ghayya da'i itruk mailan anil haq tinggalkanlah kecenderungan anil haqi ya istilahnya berpaling ya dari yang hak artinya kesesatan itu memang harus ditinggalkan ya untuk tinggalkan mailan anil haq jadi tinggalkanlah sesuatu yang menyimpang ya dari kebenaran ya kesesatan yang gak jauh bisa diikuti lah seperti itu. Asyarhu adapun syarah dari nazaman ini wajib ala kulli mukallafin atas seorang mukallaf ayyarifa apa mengetahui siapa mukallaf asma ar-rusuli kepada nama-nama para rasul al-mazkurina yang disebutkan siapa rasul tersebut filani dalam Quran ala wajhi tafsili dengan jalan yang atau dengan cara terperinci. Wahum adapun mereka rasul yang disebutkan dalam Al-Quran khamsatun wa ishrun khamsatun wa ishruna 25 nabi ya. Yang pertama Adamu ya Nabi Adam Abul Bashar Abul Bashari Nabi Adam itu bapaknya para manusia. Orang pertama manusia pertama diciptakan itu Nabi Adam. Kita nggak ngomong sains ya. Kita ngomong keimanan. Kalau ada makhluk sebelum Nabi Adam memang ada, cuman spesiesnya bukan manusia. Yang punya akal sempurna, yang punya kemampuan untuk mengolah bumi ini dengan baik. Khalifatul Ard itu yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Idris. Wajadu Abi Nuh. Nabi Idris ini merupakan kakek dari Nabi Nuh. Kama rawahul Bukhari sebagaimana keterangan apa hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari siapa? Imam Bukhari. Jadi hadis di Imam Bukhari menyatakan bahwa Nabi Idris itu merupakan kakeknya Nabi Nuh. Yang ketiga Nuh wa huwa allazi anjahullahu ta'ala wa ma ma'hu minal gharaqi. Wa huwa adapun Nabi Nuh allazi orang anjahu yang Allah selamatkan kepada allazi kepada Nabi Nuh Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala waman dan orang juga orang wahu yang bersama Nuh minal gharaqi dari tenggelam minat tufani dari tufan banjir besar dulu ya udah pada masyhur tahu ya bahwa Nabi Nuh itu karena umatnya susah dibilangin ngeyelan terus berdakwah udah lama nggak mau ikut juga akhirnya ya, ditenggelamkan ya dengan banjir besar. Ilabnahu kecuali anaknya Nabi Nuh fa innahu maka sungguhnya ibnahu maka sungguhnya anak Nabi Nuh itu ghariqa tenggelam ya. Ghariqa tenggelam apa siapa ibnah ma'aman gharaqa beserta orang yang ikut tenggelam. Jadi Kan'an itu karena nggak ikut bapaknya ya Nabi Nuh ikut tenggelam sama kaumnya Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah. Waladhi istamarra fi da'wati tis'at. Waladhi Nabi Nuh
istamar yang terus-menerus fi da'wati di dalam mendakwahkan Allah, keesaan Allah, ajaran Allah, tis'ami'atin selama siapa itu 900 khamsina dan 50 aman apa nih tahunnya. Jadi Nabi Nuh itu terus-menerus berdakwah selama 950 tahun. Allah Akbar. 950 tahun dakwah itu cuma dapat sedikit. Dan makanya disebut salah satu Rasulul Azmi. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama falabitha maka menetap fihim di dalam di dalam Nabi fihim di dalam kaumnya Nabi Nuh fihim kepada mereka ya. Nabi ini itu falabitha fihim. Nabi Nuh itu menetap fihim pada kaumnya Nabi Nuh. Artinya pada mereka kaumnya alfa sanatin 1000 tahun illa khamsina kecuali 50 haman tahunnya. Jadi Nabi Nuh itu membersamai kaumnya selama 1000 kurang 50 itu kalau bahasa Qurannya. Jadi 950 tahun. Suratul Ankabut ayat 14. Ini dalil ini tentang Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun itu di Nas ya. Ada ayat Al-Qur'annya jelas di surat Al-Ankabut ayat 14. Wa yusamma dan dinamai siapa Nabi Nuh Abal Basyarisani ya. Abal Basyarisani. Bapak yang kedua, bapak manusia kedua. Karena setelah Nabi, yang pertama Nabi Adam. Nah Nabi Nuh, nah yang ikut ke Nabi Nuh itu hidup. Tapi yang gak ikut ke Nabi Nuh itu generasi manusia, spesies manusia itu mati semua. Makanya Nabi Nuh itu disebut Abal Basyarisani. Nabi Nuh itu disebut bapak manusia kedua. Karena sebelumnya Nabi Adam, setelah Nabi Nuh, dimatiin semua itu orang-orang kafir. Yang tersisa hanya orang-orang yang ada di perahu Nabi Nuh. Ba'da Adama, setelah Nabi Adam. Abal Basyarisani Ba'da Adama. Jadi Nabi Nuh itu bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Kenapa? Li'anna naslahu, karena keturunannya Nabi Nuh intasyara, tersebar keturunannya itu min ahdihi sejak zamannya Nabi Nuh ila waktina al-hali sampai zaman kita sekarang. Itu sebutnya Abal Basyarisani. Nabi Nuh itu bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Yang nomor 4 Hud. Huwa adapun Nabi Hud, Nabiun ialah seorang nabi min nasli Sami bin Nuh. Bin Nuhi dari turunan Sam bin Nuh. Jadi Nabi Hud itu turunannya Sam bin Nuh. Arsalahullahu ta'ala, arsalahu mengutushu kepada Nabi Hud, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ila qaumi Adin, ke kaum yang bernama kaum Ad. Wahum adapun kaum Ad, kaumun mahirun, ialah sebuah kaum mahirun, mereka mahir pakar. Mahir sekali fi fannil mi'mari, di bab atau di bagian membuat apa namanya bangunan gitu ya. Bangunan-bangunan bagus-bagus itu. Arsitek kalau sekarang mungkin ya. Wa kanu yaskununal jibala. Makanya mereka itu kaum Ad itu yaskununal jibala menempati gunung-gunung fi aldil ahqab, di bumi Ahqab. Sekarang kan ada namanya Universitas Al-Ahqab ya itu. Al-Ahqab itu asalnya katanya itu dari bukit-bukit batu ya. Allati taqa'u yang berada apa Adul Ahqab ini fi shimali Hadramautin di utaranya Hadramaut min biladil Yamani, dari negara Yaman. Jadi Ahqab ini berada di utaranya Yaman ya.
utaranya Hadramaut di Yaman sana. Ya, kalau yang sekarang terkenal ada Universitas Al-Ahqaf gitu kalau sekarang. Ahqaf. Kalau orang Yaman tuh nyebut qaf itu ghin, Al-Ahqaf. As-Sagab aslinya kan As-Saqaf gitu. Jadi Asegab kalau di kita. Kalau logat-logat Yaman tuh kalau qaf jadi ghin, Al-Ahqaf. Aslinya Ahqaf. Ahqaf itu bukit-bukit batu ya. Nah, itu berada di utaranya Hadramaut di negara Yaman. Kalau Nabi Hud itu diutus untuk berdakwah di kaum Ad. Falamma kadzabuhu, falamma dan ketika kadzabuhu mendustakan siapa kaum Ad kepada Nabi Hud, ahlakahumullahu, maka Allah menghancurkan mereka birihin dengan angin sorsorin yang kuat, dengan angin yang gede gitu, angin topan lah ya. Bisa jadi tornado ya kalau sekarang. Qala ta'ala dalilnya, wa amma 'adun adapun kaum 'ad fa'uhliku mereka dihancurkan birihin dengan angin sorsorin yang kuat ya. Sorsor itu angin yang syadidus saut ya. Suaranya tuh kenceng banget ya. Atiyatin qawidus syadidah. Jadi frekuensi anginnya itu udah mah suaranya kenceng banget. Atiyatin juga apa kenceng. Kayak tornado lah ya. Model-modelnya kalau sekarang kalau digambarkan untuk masa sekarang mungkin angin tornado lah ya seperti itu. Suaranya kenceng, kekuatan anginnya juga gede. Gitu. Sakharaha yang menundukkan siapa angin kepada sakharaha yang menundukkan siapa Allah kepada angin tersebut alaihim kepada mereka. Jadi Allah tuh menimpakan angin tersebut sab'a layalin 7 malam wasamaniata ayamin 8 hari husuman kepada berturut-turut yang secara berturut-turut. Jadi 7 hari 7 malam 8 hari 7 malam 8 hari 7 malam Allah itu memberikan angin menimpakan angin kepada kaum Ad. Kebayangin ya. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana sudah. Ditiupin angin yang suaranya kencang. Anginnya kuat. Tornado lah kalau sekarang mungkin ya. Jadi fatarol qauma maka kamu akan melihat fatarol qauma maka kamu akan melihat al qauma kepada kaum Ad tersebut fiha di negeri mereka fiha di bawah hembusan angin yang kencang dan suaranya kuat tersebut sor'a kepada apa ya mati sor'a itu apa ya bahasa ini itu. Mati pelan-pelan ya. Mati mengering ya. Jadi karena di 7 malam 7 hari 8 hari 7 malam dikasih angin yang suaranya kenceng, kekuatan anginnya juga kuat, maka seolah-olah ya mereka mati lah pasti. Sor'a. Ini bahasa Quran ya. Sor'a itu mati mengering ya. Jadi sudah seolah-olah
dengan ditimpakannya angin yang terus-menerus selama 8 hari 7 malam, mereka itu ya mati, mati mengenaskan, mati kering lah, ditutupin angin nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kemana bisa kemana-mana, ya mati sudah. Gambaran sor'a itu seperti apa? Ka'annahum, seolah-olah mereka jazun nakhlin khawiyah, pohon kurma yang lemah, khawiyatin yang lapuk. Bayangin tuh sampai seperti itu. Jadi jasadnya manusia kaum Ad itu sudah kayak pohon kurma kering, lapuk. Udah begitu tuh sor'a ini. Apa namanya? Gambarannya. Jadi manusia itu udah kayak ya remuk lah. Kayak pohon kurma kering, lapuk. Bayangin dihajar angin 8 hari 7 malam. Begitu. Perumpamannya seperti pohon kurma yang lapuk. Kering, lapuk. Nah itu. Luar biasa ya. Azab Allah itu. Jadi kalau dahulu kaum terdahulu itu kalau diazab langsung. Suratul Haqqah ini adalah surat Al-Haqqah ayat 7 sampai 6 sampai 7. Sarsaron. Sarsarun ini apa? Ay syadidus saut. Angin sorsor itu suaranya kencang. Wih, bisa memakakan telinga ya bisa jadi. Atiyatun, atiyatun itu qawiyun syadidah. Sangat kencang sekali anginnya itu. Ya, jadi mungkin kalau apa digambarkan masa sekarang ya tornado lah ya. Husuman ay mutatabi'atun. Artinya terus menerus. Jadi nggak berhenti tuh. 8 hari 7 malam tuh angin tuh ditimpakan ke kaum Ad. Ya, pantas lah orangnya tubuhnya itu seperti pohon kurma yang kering dan lapuk, juga ya. Pantas 7 malam kasih angin model begitu ya iya, pasti meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Seperti pohon kurma kering juga lapuk. Aduh, mengerikan lah pokoknya. Salihun nomor 5 Nabi Saleh wa huwa nabiyun, ada pun Nabi Saleh nabi ini seorang nabi min nasli Sami bin Nuh, dari turunan Sam bin Nuh. Jadi Nabi Soleh dengan Nabi Hud sama masih keturunan Sam bin Nuh ya. Sahibun Naqah, itu Sahibun Naqah yang punya unta betina ya. Arsalahu, ini kan ada cerita Nabi Soleh itu untanya disembelih sama kaumnya ya. Cerita itu cari di ini adalah di cerita-cerita Nabi itu ada. Ini hanya menjelaskan menceritakan nabi-nabi Allah yang tertulis kalau di Al-Quran secara ringkas saja. Kiai Abi Ihya ini. Arsalahullahu ila qaumi Samud. Arsalahum ngutus Allah siapa Allah ila qaumi Samud ke kaum Samud wa huwa qaumun. Wahum adapun kaum Samud ini kaumun sebuah kaum yang hituna mereka itu memahat ya, al-jibala kepada gunung buyutan kepada membuat sebuah dijadiin rumah ya. Jadi rumahnya mereka itu di gunung. Jadi mereka tuh melobangi gunung lah. Dulu kan ada yang gunung atau bukit dipahat dijadiin rumah. Itu pekerjaannya atau tradisinya kaum Samud. Mereka rumahnya itu di gunung-gunung. Masakinuhum bil hijri. Adapun tempat tinggal mereka itu bil hijri menggunakan batu. Ya. Artinya ya memang mereka identik dengan
manusia goa, manusia gunung. Jadi membuat rumah-rumah itu di gunung-gunung, di bukit-bukit itu. Nah, kaum Samud seperti itu. Cara hidup mereka itu seperti itu. Wahia al-ma'rufatu bimada ini salihi bainal hijazi wasyami. Oh ya dapun tempat tinggal mereka itu al-ma'rufatu ialah sebuah tempat yang dikenal dengan nama Madain Soleh. Jadi dulu itu kaum Samud itu menepati wilayah ya. Wilayahnya itu namanya Madain Soleh. Bainal Hijazi wa Syam, di antara Hijaz dan Syam. Jadi di antara Makkah Madinah ya, di antara Makkah ya mungkin. Hijaz, daerah Hijaz itu ya cakupannya Makkah Madinah, terus Wasyami dan Syam. Syam itu sekarang Damaskus ya, Syria. Jadi Syria Palestina dulu itu Syam. Jadi antara Madinah, di antara Makkah Madinah sama di antara Hijaz dan Syam itu ada namanya Madain Soleh. Tahu nih kalau di peta sekarang Madain Soleh masih nggak? Namanya Madain Soleh. Di Janubis Syarqi, di sebelah selatan timur, tenggara berarti ya. Min Aldi Madian. Dari bumi Madian. Jadi Madain Soleh itu tenggaranya Madian. Wahia adapun Madian mujawaratin Khalijil Aqobah. Mujawaratun ialah dekat tetanggaan dengan Khalij Aqobah. Daerah namanya Khalij Aqobah. Ini harus dilihat secara peta ya, biar nggak salah. Jadi Madain Soleh itu di antara Hijaz dan Syam, tenggaranya berada di tenggaranya Madian. Nah, Madian ini dekat Khalij Aqobah. Saya kurang ini ya, kurang tahu persisnya di mana ya. Yang paling bisa digambarkan dekat Syam aja. Dekat di tengah-tengah Syam dengan Makkah dengan Hijaz, di tenggaranya Madian. Ya dilihat aja sekitar segitu, kira-kira saja lah seperti itu untuk kota-kota di peta lama ya. Kalau ke peta baru ya silahkan aja, di kira-kira mode segitulah. Falamma kadzabuhu, dan ketika mereka mendustakan siapa kaum Samud kepada Nabi Soleh, ahlakahumullahu, maka membinasakan, menghanguskan Allahu siapa Allahum kepada mereka ya. Hati Jibril dengan teriakan, ceritanya malaikat Jibril. Wih, ngeri malaikat Jibril gue teriak satu kaum binasa coy, ngeri. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dalilnya ya. Fama samudu, maka adapun kaum Samud fa'uhliku, maka mereka dihancurkan bitawiyah, dengan tawiyah. Tawiyah itu apa ya? Tawiyah itu ay sayhatul mujawazatu, artinya teriakan ya. Mujawazatu yang melewati lil hadi kepada batas fisyiddati, dalam kekuatannya. Jadi suara yang di luar batas kemampuan manusia untuk menerimanya. Jadi kalau mendengar suara itu ya pasti mati manusianya. Itu namanya taghyah. Dan ini di suratul Haqqah ayat 5. Surat Haqqah ayat 5. Saya kira cukup dulu ya. 5 nabi, cerita 5 nabi yang secara singkat, 5 nabi yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ya, yang untuk yang lainnya nanti di kajian di pertemuan selanjutnya ya. Saya kira cukup dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sun